Putri dari presiden konglomerat dibuli hingga tewas. Namun sang presiden justru menggelar konferensi pers untuk menyatakan pengampunan kepada pelaku. Bahkan secara terbuka memohon hakim untuk meringankan hukuman. Begitu berita tersebar, seluruh internet gempar. Semua orang mengecamnya sebagai orang yang dingin dan tidak berperasaan. Tidak pantas menjadi seorang ayah. Bahkan ada yang meragukan bahwa gadis itu adalah anak kandungnya. Namun semua itu hanyalah sandiwara dia. Putriku dibakar rokok hingga melukai mulutnya. Dikenakan tali anjing dan disuruh merangkak di lantai. Bahkan difoto bugil dan diancam agar tidak mengatakan apapun. Akhirnya dia tertekan secara mental hingga bunuh diri melompat dari gedung. Sementara pelaku hanya dikirim ke pusat rehabilitasi remaja. Santai menjalani beberapa tahun lalu keluar. Atas dasar apa, semua penderitaan yang dialami Huinaku akan kubalaskan kepada mereka dengan 1000 kali lipat. Demi itu, sang presiden dengan sengaja mengadopsi seorang gadis penderita gangguan jiwa. Dia adalah Kian Manman, subjek eksperimen yang melarikan diri dari Semenanjung Utara ke Korea Kecil. Menurut hasil pemeriksaan, Yun Jialan menderita gangguan jiwa eksplosif, terutama sangat menyukai darah segar dan suara teriakan. Namun yang paling membuatnya bersemangat adalah ekspresi manusia saat kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, Yun Jialan dipindahkan ke kelas dari salah satu pelaku kekerasan. Begitu dia muncul, karena statusnya sebagai pelarian dari utara, dan wajahnya yang cantik, dia langsung populer. Hal ini membuat gadis berkacamata di sebelahnya sangat iri, karena dia telah lama menjadi korban kekerasan dari putri konglomerat Song Eun-jin. Song Eun-jin memaksanya meminum susu yang sudah kadaluarsa lebih dari sebulan. Bahkan menambahkan banyak bahan menjijikkan ke dalam susu itu. Jika dia berani tidak meminumnya, Song Eun-jin yang memegang gunting akan melakukan kekerasan lainnya. Gadis berkacamata itu terpaksa meminum hingga muntah. Saat itu, guru masuk ke dalam kelas. Song Eun-jin memerintah gadis berkacamata untuk menyembunyikan susu, dan mengancam jika dia berani mengadu. Foto bugilnya akan tersebar kemana-mana. Di depan kelas, guru sedang memperkenalkan murid pindahan Yun Jialan kepada para siswa. Song Eun-jin dan gengnya menunjukkan senyum licik, dan Yun Jialan pun seketika menemukan target utamanya. Benar saja, begitu guru pergi, Song Eun-jin langsung berlari ke depan Yun Jialan dengan penuh semangat. Dengan akrab mengundangnya ke pesta, murid pindahan yang tampak ramah itu langsung menyetujuinya. Mendengar hal itu, Song Eun-jin sangat bersemangat, memeluk Yun Jialan sambil mulai bertingkah manja. Detik berikutnya dia langsung mengajak Jialan ikut membuli gadis berkacamata. Begitu dia menjentikkan jari, dua pengikutnya langsung muncul di belakang gadis berkacamata. Dengan cepat menutup kepalanya pakai kantong plastik. Mereka memerintahkannya berjalan ke depan dengan mata tertutup, tanpa boleh menabrak meja. Kalau tidak, Song Eun-jin akan memberikan pendidikan penuh kasih. Sebelum gadis berkacamata sempat berbicara, dia langsung didorong keluar oleh mereka. Gadis berkacamata gemetar berjalan perlahan ke depan, namun tetap tidak sengaja menabrak sudut meja. Song Eun-jin yang sudah menunggu langsung melompat, menendang keras. Gadis berkacamata terjatuh dan kepalanya membentur meja dengan tragis. Song Eun-jin berlari mendekat, lalu kembali melancarkan pukulan brutal. Dua pengikutnya dengan senang hati buru-buru memotret sebagai kenang-kenangan. Ketua kelas menatap dengan marah namun tetap menahan diri. Sementara itu, Song Eun-jin menarik paksa gadis berkacamata bangun, lalu mengajak Jialan untuk ikut memukulnya. Ketua kelas yang tak bisa lagi menahan diri bersiap bangkit untuk menghentikannya. Namun tak disangka, Jialan justru maju dan menyuruhnya berhenti, bahkan menuntut Song Eun-jin segera meminta maaf. Mendengar itu, Song Eun-jin dengan marah melemparkan gadis berkacamata ke samping. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah bos di sini. Namun Jialan dengan tenang mengatakan akan melaporkan ke guru. Mendengarnya, Song Eun-jin malah tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat kaki dan menendang perut Jialan dengan keras. Namun siapa sangka Jialan justru memegangi perutnya dengan wajah sangat bersemangat. Kau tahu betapa aku menanti tendangan ini dengan susah payah? Sebab menurut rencana balas dendam dari ayah tiri, Jialan harus lebih dulu menjadi korban yang tampak polos dan baik hati. Barulah dia bisa menjebloskan Song Eun-jin ke neraka penuh siksaan itu. Namun saat Jialan masih menjadi subjek eksperimen, dia mengalami kerusakan pada lobus frontal, yang membuatnya kehilangan rasa sakit dan rasa malu manusiawi. Dia sangat mendambakan kekerasan fisik. Tapi ayah tirinya memintanya menahan diri selama seminggu sebelum bertindak. Tapi ayah tiri, kalau aku tak bisa menahan diri, bagaimana dong? Cukup sekali saja, kamu harus menerima satu serangan di depan semua orang lebih dulu. Dan saat itu, Jialan yang tak bisa merasakan sakit, memegangi perutnya dengan penuh kegembiraan. Aku baru saja dipukul nih. Sebelum Song Eun-jin bisa bereaksi, guru olahraga tiba-tiba mengumumkan, pelajaran berikutnya diganti dengan pelajaran olahraga. Semua siswa diminta ganti baju olahraga. Saat pelajaran olahraga, Song Eun-jin malah menggunakan gadis berkacamata sebagai bangku, dan diam-diam merokok di pojokan. Detik berikutnya terdengar suara langkah cepat mendekat. 3 orang itu langsung panik.
Tak disangka yang datang adalah ketua kelas. Gadis berkacamata menatapnya dengan tatapan minta tolong. Tak disangka, ketua kelas malah menerima rokok dari mereka bertiga dan mulai merokok. Ternyata ketua kelas juga merupakan anggota dari geng perundung. Dia juga berperan dalam kematian putri sang presiden. Namun ketua kelas suka menjaga citra baik di depan umum, dan hanya memperlihatkan sifat aslinya saat tak ada orang. Sebenarnya dialah pemimpin sejati dari kelompok itu. Bahkan Song Eun-jin pun harus segan padanya. Setelah puas merokok, ketua kelas langsung berjalan ke arah gadis berkacamata, dan menginjak tangannya dengan keras. Kalau kau berani melapor ke guru dan bikin masalah untukku, aku akan mengambil nyawamu. Gadis berkacamata langsung menjerit dan buru-buru berjanji bahwa dia tidak akan pernah melapor pada orang dewasa. Barulah ketua kelas puas dan mengangkat kakinya. Saat pergi, dia juga memerintahkan Song Eun-jin untuk meredam semangat Jialan, karena dia merasa Jialan sangat mengganggu. Saat itu giliran Jialan untuk melakukan tes. Begitu dia menendang, bola sepak langsung berubah bentuk, mengeluarkan suara seperti peluru dan melesat masuk ke gawang. Semua teman sekelas terkejut. Untuk tendangan berikutnya, Jialan menarik napas dalam-dalam, dan menendang ke arah tiang gawang. Setelah berubah bentuk, bola memantul arah, hampir mengenai pengikut berambut pirang. Si pirang marah besar dan hendak memaki. Namun saat menatap Jialan, dia langsung gemetar, karena Jialan sedang menatap mereka dengan tatapan yang menyeramkan. Song Eun-jin menganggap itu sebagai sebuah tantangan, dan bersumpah akan menghajar gadis menyebalkan itu. Begitu pelajaran olahraga usai, Song Eun-jin langsung tak sabar mencari masalah. Ayo tendang satu bola lagi biar kulihat. Tapi bolanya tidak diletakkan di tanah. Bagaimana bisa ditendang seperti bola sungguhan? Song Eun-jin menggertakkan gigi karena marah. Namun Jialan terus memprovokasi. Kelihatannya kau takut sekali ya. Setiap hari bawa gerombolan kecil. Dan suka-suka menyebut kakak laki-lakimu si preman sekolah yang aku tak tertarik pun. Kau terlihat begitu lucu saat berlindung di balik kekuatan orang lain. Akhirnya Song Eun-jin tak tahan dan menamparkan Jialan. Tapi tak disangka, gerakan Jialan lebih cepat. Pukulan itu membuat hidungnya mengucurkan darah deras. Dengan suara keras, dia jatuh berlutut ke tanah, menimbulkan teriakan panik dari banyak orang. Darah segar dan suara jeritan bagaikan musik surgawi yang terhampar di hadapannya. Naluri alami Jialan benar-benar tak bisa ditahan lagi. Dia perlahan berjalan mendekati Song Eun-jin yang gemetar hebat. Sekarang bolanya sudah di tanah loh, ucap Jialan sambil menginjak keras bola itu. Menghancurkannya bola balik dengan penuh tenaga. Lalu dengan nada ramah bertanya kepada Song Eun-jin ingin gaya tendangan yang mana. Apakah ingin gaya tendangan berputar atau tendangan ujung kaki yang menembus kepalanya? Namun si pirang dari belakang diam-diam bersiap menyerang. Tapi sekali serang, Jialan dengan mudah menghindar. Si pirang malah tersandung dan jatuh ke tanah. Melihat itu, Jialan hanya tertawa kecil. Dia mencengkeram rambut si pirang. Kelihatannya kau ingin cepat masuk liang kubur. Biar ku percepat keinginanmu. Setelah terdengar teriakan nyaring yang membuat gigi ngilu, Jialan menggunakan rambut si pirang untuk mengikatnya seperti seni tali. Lalu menarik rambutnya dan menyeret si pirang ke depan. Tadi kamu mau lempar kursi ke arahku ya? Meja dan kursi bukan dipakai seperti itu. Lihat baik-baik, harusnya meja dan kursi digunakan seperti ini. Begitu kata-kata itu keluar, dia langsung menekan kepala si pirang dan membantingnya ke atas meja. Detik berikutnya, dia menarik rambutnya lagi dan mengangkat kepalanya. Lalu kembali membantingnya ke meja dengan brutal. Jialan, aku salah, aku minta maaf, kumohon, tolong hentikan. Namun Jialan tidak peduli dengan permohonan ampun si pirang. Dia terus mengulanginya lagi dan lagi. Melihat hal itu, wajah ketua kelas pun berubah tegang. Segera bergegas memanggil guru. Sementara si pirang wajahnya sudah hancur tak dikenali karena dipukul terus-menerus. Dia terus berteriak minta tolong. Akhirnya Jialan pun menghentikan aksinya, lalu mengangkat kakinya dan menendang keras, membuat si pirang menabrak kaki meja. Terdengar suara benturan yang sangat keras. Jialan melihat itu hanya tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah si gadis berambut panjang lurus. Sekarang, giliran sang putri kita. Ya, si gadis berambut hitam panjang langsung terkejut. Dengan panik membela diri bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Namun Jialan tidak peduli sama sekali. Cepat ke sini, jangan buat aku marah. Si gadis berambut panjang hitam ketakutan dan berdiri terpaku tanpa berani bergerak. Melihat itu, Jialan pun terpaksa mendekat sendiri. Si gadis saking takutnya sampai kehilangan keseimbangan, dan menabrak meja di sebelahnya hingga terbalik. Namun hal itu malah membawa keberuntungan, karena dia melihat cutter di lantai. Dia segera mengambil cutter itu dan mengarahkannya ke Jialan, sambil berteriak memintanya jangan mendekat. Kalau tidak, dia akan menusuk Jialan dengan pisau itu. Namun Jialan hanya tersenyum pelan. Kalau berani, ayo tusuk saja. Setelah berkata begitu, dia kembali mengangkat kaki melangkah maju. Si gadis berambut panjang karena ketakutan. Sambil menjerit, dia berlari ke arah Jialan. Lalu 1 tusukan, 2 tusukan, 3 tusukan, semua berhasil dihindari Jialan dengan mudah.
Akhirnya, satu tusukan keras diarahkan tepat ke Jialan. Namun hanya berhasil memotong beberapa helai rambutnya. Jialan langsung menangkap pergelangan tangannya. Lalu dengan tangan satunya lagi mencengkeram lengan atasnya. Dengan satu gerakan bantingan, dia melemparkan gadis itu keras ke lantai. Si gadis berambut panjang pun lemas dan menjatuhkan cutter dari tangannya. Hanya bisa mengerang pelan. Teman-teman sekelas mulai khawatir dia mungkin sudah tewas. Namun Jialan malah menarik rambut panjangnya, lalu mengangkat kepalanya dengan penuh kekuatan. Tanpa peduli teriakan kesakitan si rambut panjang dan bisik-bisik para siswa, Jialan dengan ramah meyakinkannya, "Jangan khawatir. Aku sudah pernah membunuh orang. Orang tidak akan mati semudah itu kok." Jadi berhenti berteriak tak jelas. Setelah berkata begitu, dia mengangkat kepala si gadis dan langsung menendangnya dengan kekuatan penuh. Gadis berambut panjang langsung terbang menabrak lemari. Wajahnya sampai penyok karena benturan. Namun dia masih berusaha mengangkat kepala dengan gemetar. Darah kental dari hidungnya menetes panjang. Air matanya pun terus mengalir membasahi wajah. Entah sejak kapan, Jialan kembali datang dan melancarkan satu tendangan keras. Separuh tubuh bagian atas si gadis pun terbenam ke dalam lemari, dan kedua tangannya terkulai lemas tak berdaya. Tak jelas apakah dia masih hidup atau sudah mati. Para siswa ketakutan dan mulai memaki Jialan sebagai orang gila. Namun Jialan justru sangat puas. Dia menyatakan bahwa dirinya telah menyingkirkan pengkhianat dari kelas. Dan siswa-siswa lemah seharusnya berterima kasih padanya. Kalian setuju kan? Engjin, Song Engjin yang berpura-pura mati di lantai langsung gemetar hebat. Jialan tersenyum manis sambil perlahan berjalan mendekat. Masa iya si pengikut yang harus menderita paling parah? Sejak zaman dahulu, pemimpinlah yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya. Namun begitu melihat ke tempat semula, Song Engjin sudah tidak ada di sana. Saat menoleh ke belakang, baru terlihat. Ternyata Song Engjin diam-diam merangkak ke arah pintu, sambil menangis dan berteriak meminta kakaknya menyelamatkannya. Saat hendak membuka pintu, baru sadar pintu belakang terkunci. Song Engjin langsung frustasi dan memaki petugas piket. Namun tiba-tiba terlihat Jialan berlari secepat atlet dengan posisi yang sempurna. Satu tendangan terbang membantu Engjin membuka pintu. Begitu mendarat, Jialan langsung menarik Song Engjin dengan kasar. "Kau tadi tanya apakah aku pandai menendang. Sekarang menurutmu bagaimana?" Sebelum Engjin sempat menjawab, Jialan sudah menghajarnya dengan pukulan demi pukulan, sampai membuat para siswa yang melihat ikut gemetar. Tak tahu sudah memukul berapa lama. Tiba-tiba Jialan berhenti bergerak. Matanya bersinar seperti melihat pemandangan terindah di dunia. "Engjin, sekarang kau benar-benar cantik sekali." Karena hal yang paling membuat Jialan bersemangat adalah wajah manusia saat kehilangan kesadaran. Saat itu ketua kelas pun tiba bersama guru. Gadis itu telah menghajar para perundung dengan kejam. Tak disangka, ibu si perundung datang menuntut. Namun Jialan tetap tenang dan melepas jaketnya, memperlihatkan beberapa bekas luka bakar dari puntung rokok di tubuhnya. Song Engjin langsung tertegun. Dia sama sekali tidak ingat pernah membakar Jialan dengan rokok. Itulah perangkap yang sudah dirancang Jialan sejak awal. Dia diam-diam membuat luka bakar di tubuhnya saat berangkat sekolah. Toh tubuhnya memang tidak bisa merasakan sakit. Melihat senyum licik Jialan itu, barulah Song Engjin sadar bahwa dia telah dijebak habis-habisan. Dan ibunya malah lebih peduli pada fakta bahwa dia belum berhenti merokok. Sementara itu Jialan terus menambahkan bumbu ke ceritanya. Sambil menangis, dia mengeluh betapa kejamnya dia dibuli oleh Song Engjin. Song Engjin langsung berpikir cepat. Tiba-tiba bertanya, "Kau tahu aku merokok merek apa?" Jialan tampak polos tak tahu apa-apa. "Aku baru datang ke Korea. Mana tahu ada merek rokok apa saja." Benar-benar seperti Miao Mama membukakan pintu untuk Bulbasaur. Terlalu pas dan sempurna. Ibu Song yang sadar anaknya memang salah, langsung mengganti topik ke soal pemukulan. Lagi pula dua anak buah masih terbaring di rumah sakit. Saat itu juga, kepala sekolah menghubungi ayah tiri Jialan. Ibu Song langsung merebut telepon dengan marah dan bersiap untuk memarahi. Namun di ujung telepon, sang presiden menjawab dengan tenang, "Saya sedang sibuk. Kalau soal kompensasi, sekretarisku akan memberitahumu waktu dan tempatnya." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Bu Song marah besar dan melompat-lompat di tempat. Benar-benar pepatah. Ayahnya begini, anaknya pun begitu. Meskipun aku tak tahu siapa ayahmu, tapi aku akan pastikan hidupmu takkan pernah tenang. Setelah ibu dan anak itu pergi, Jialan dalam hati menyadari pasti ayah tirinya sedang sangat marah. Tapi dia sama sekali tidak takut. "Tunggu saja, ayah tiri. Aku masih punya cara yang lebih memuaskan untuk membalas dendam." Sementara itu, ketua kelas juga mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Jialan. Awalnya dia pikir Jialan hanyalah gadis desa penuh rasa keadilan. Tapi sekarang tampak jelas, tujuan Jialan memang sejak awal adalah Song Engjin. Mulutnya bilang ingin menghukum perilaku buruk, tapi alasan itu lebih terdengar seperti dalih yang diajarkan orang lain. Kejadian hari ini jelas bukan kebetulan. Saat itu, Song Engjin muncul. Begitu masuk, langsung menanyai ketua kelas.
Kenapa kamu lama sekali memanggil guru? Dengan waktu sebanyak itu, kamu bahkan bisa memanggil satu truk guru. Ketua kelas dengan santai menopang dagu dan berkata, aku kan gak punya SIM truk, jadi gak bisa bawa guru pakai truk. Song Engjin terdiam tak bisa berkata-kata. Menurutku kamu sengaja datang terlambat. Kalau Jialan lihat kamu datang bawa guru, pasti dia bakal langsung menghajarmu. Dengan temperamenmu itu, kamu pasti nggak akan diam saja dipukul. Dan saat itu seluruh sekolah akan tahu wajah aslimu. Ketua kelas pun naik pitam. Langsung melempar buku ke wajah Song Engjin. Dan menendangnya hingga terbang. Kekuatan itu sama sekali tak kalah dengan Jialan. Ketua kelas mendengus dingin. Kalaupun aku sengaja datang terlambat, kamu mau apa? Jangan lupa, kamu itu nggak punya tampang. Juga nggak punya latar belakang. Satu-satunya yang bisa kamu andalkan cuma si kakak preman sekolah itu. Cepat pergi dan merengek padanya sana. Melihat Song Engjin pergi dengan lesu, ketua kelas kembali teringat pada Direktur Lee. Ia merasa reaksi Direktur Lee setelah kematian putrinya terlalu tenang. Jika Jialan benar-benar orangnya Direktur Lee, maka serangan balik preman sekolah hari ini mungkin saja bisa memancing dia keluar. Saat itulah baru pikirkan langkah selanjutnya. Di sisi lain, Song Engjin merasa makin terhina. Bahkan kakak kandungnya sendiri pun mengejeknya. Song Engjin buru-buru merengek minta sang preman sekolah membalaskan dendam. Tapi si preman sama sekali tidak tertarik. Kecuali orang yang memukulnya adalah cewek cantik. Song Engjin jadi makin kesal. Langsung mengeluarkan foto Jialan. Preman itu langsung berbinar matanya. Ternyata si preman sekolah juga termasuk salah satu pelaku bullying terhadap putri presiden. Ternyata dia juga merupakan bagian dari kelompok yang menyiksa putri presiden. Tampaknya pertunjukan perundungan besar-besaran akan segera dimulai. Namun Jialan hanya asal melayangkan satu pukulan. Anak buah yang maju langsung terpental di tempat. Membuat semua anak buah lainnya tak berani bergerak. Preman sekolah pun panik. Kita sebanyak ini, takut apa? Cepat serang dia. Namun Jialan malah langsung berlari ke arah tembok. Dengan memanfaatkan momentum dari larinya, dia benar-benar berlari di atas dinding. Setelah sedikit menyesuaikan posisi, dia mengambil ancang-ancang untuk melompat, dan menghantam salah satu dari mereka dengan lututnya. Lalu langsung menarik rambut orang itu, dan melayangkan pukulan besi bertubi-tubi seperti hujan. Anak-anak buahnya pun hanya bisa tertegun ketakutan. Namun salah satu dari mereka justru mengubah ketakutan menjadi amarah. Dan kembali menyerang ke arah Jialan. Saat itu, seorang anak buah tiba-tiba memeluk Jialan dari belakang. Beberapa orang lain juga hendak maju membalas dendam. Namun Jialan hanya memutar tubuhnya sedikit dan dengan mudah menghindar. Lalu menendang dan langsung mencengkeram dengan tangan kuat. Pria itu pun kesakitan dan langsung melepaskan pelukannya. Tapi Jialan tidak berniat membiarkannya begitu saja. Malah mencengkeram lebih keras. Hingga akhirnya benar-benar menghancurkannya. Anak buah tadi ketakutan setengah mati dan langsung lari terbirit-birit. Tapi mana mungkin Jialan membiarkannya begitu saja. Dengan beberapa langkah cepat, dia langsung melayangkan tendangan. Menendangnya keras-keras hingga terjatuh di depan si preman sekolah. Anak buah itu terus memohon pada si preman agar menyelamatkannya. Tapi di detik berikutnya, Jialan menginjaknya hingga kesadarannya lenyap seketika. Sekarang, hanya tersisa si preman sekolah sebagai pemimpin mereka. Melihat wajah Jialan yang tampak begitu bersemangat, preman sekolah itu benar-benar terpaku. Saat itu, bukan hanya Song Engjin yang merasa takut. Si preman pun mulai ingin mundur. Tapi Jialan langsung menyadari bahwa dia berniat kabur. Sambil menyeringai dingin, mau kabur? Coba saja kalau berani. Aku juga jago banget main kejar-kejaran. Tahu, mau kamu lari kemanapun, aku pasti akan mengejarmu dan menghajarmu habis-habisan. Amarah si preman pun akhirnya melampaui logikanya. Dia mengangkat tinjunya dan bersiap bertarung habis-habisan dengan Jialan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Satu pukulan dari si preman berhasil membuat Jialan terpental sejauh 2 meter. Meskipun Jialan berhasil menghindari beberapa pukulan, namun si preman menangkap momen saat Jialan melayang di udara, dan menghantam lengannya dengan pukulan keras. Membuat Jialan terdorong mundur sejauh beberapa meter. Jialan melihat memar di lengannya, namun malah semakin bersemangat. Selanjutnya, aku akan serius. Preman sekolah yang merasa terhina jadi sangat murka, langsung melancarkan beberapa pukulan berat bertubi-tubi. Namun semuanya dengan mudah dihindari oleh Jialan. Jialan lalu menangkap timing saat dia memukul, dan bersiap menghantam keras ke arah hatinya. Meski si preman sempat menahan dengan lengannya, tapi kekuatan pukulan yang mengerikan itu tetap menembus lengan dan menghantam tubuhnya langsung. Preman sekolah itu merintih kesakitan. Mundur beberapa langkah berturut-turut. Jialan juga sedikit terkejut. Dia ternyata berhasil menahan serangan mendadaknya. Preman itu benar-benar tidak habis pikir. Dari mana Jialan mendapatkan kekuatan sebesar itu? Tapi dia segera tertawa lagi. Kalau kamu cuma segini kemampuannya, aku jadi tenang sekarang. Jialan bingung. Kenapa dia bisa tertawa sendiri seperti itu? Si preman menjawab, karena menurutku, kamu tidak sesulit yang kubayangkan untuk dikalahkan. Saat aku baru mulai berkuasa di sekolah ini, aku pernah berkelahi dengan bos dari SMA sebelah.
Orangnya setinggi 1,85 m, berat 230 jin, sekitar 115 kg. Pukulannya bahkan lebih ganas darimu, tapi pada akhirnya tetap kalah dariku. Sedangkan tubuhmu yang kecil ini, tak mungkin punya tenaga lebih darinya. Sambil bicara, si preman kembali menyerang Jialan, melayangkan 2 pukulan cepat. Dia menyadari bahwa dia mulai bisa mengikuti kecepatan Jialan. Sepertinya Jialan mulai kelelahan, lagi pula dia baru saja menghadapi pertarungan bertubi-tubi. Si preman sama sekali tak memberinya waktu untuk bernapas. Terus menguras tenaga Jialan, dan benar saja, saat Jialan menghindar, dia tanpa sengaja tersandung skuter di belakangnya. Melihat Jialan menunjukkan celah, preman itu mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya. Dia melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Namun detik berikutnya, dia menyadari Jialan menghilang. Saat mendongak, baru dia lihat, entah sejak kapan, Jialan sudah berada beberapa meter jauhnya. Sebelum si preman sempat bereaksi, tinjunya Jialan sudah melayang tepat ke depan wajahnya. Dengan suara dentuman keras, si preman terjatuh ke tanah. Song Engjin hampir frustasi total. Kalau sampai kakaknya pun kalah dari Jialan, bagaimana dia bisa bertahan di sekolah ini? Namun saat si preman dibantu bangun, dia malah mendorong Song Engjin dengan marah. Mau bertarung, kau sendiri yang hadapi dia. Sementara Jialan terlihat sangat bersemangat. Tak kusangka kamu cukup tahan pukul juga. Ya, sudah lama aku tak melihat mainan dengan performa sebagus ini. Ayo cepat bangun dan main lagi, kakaknya Engjin. Meski si preman marah, tapi dia segera mulai berpikir mencari strategi. Dengan pukulan saja, tak ada harapan menang. Tapi aku punya keunggulan berat badan. Gaya bertarung si gadis itu punya titik keseimbangan tinggi. Kalau aku menyerang bagian bawah tubuhnya, dan ditambah gerakan tipuan dari atas, mungkin aku punya peluang. Dengan pikiran itu, si preman pun bangkit, berpura-pura akan memukul, tapi malah memeluk kaki Jialan, lalu menjatuhkan diri dengan bantuan gaya gravitasi, menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Detik berikutnya, dia langsung mencekik leher Jialan. Dasar gadis sialan, kamu tamat hari ini. Preman itu dengan sombong mencekik leher gadis itu. Sepertinya akan segera membunuhnya, tapi di detik berikutnya, gadis itu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menendang keras ke arah kedua kaki si preman. Si preman kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Gadis itu memanfaatkan kesempatan dan berputar dengan indah, langsung mengunci paha si preman, lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Si preman bahkan belum sempat bereaksi, sudah dikunci dengan teknik jiu-jitsu berhasil oleh Jialan. Jialan bertanya dingin, kamu mau lawan aku di pertarungan bawah? Apa kamu sudah siap mental untuk patah tulang? Si preman ketakutan dan buru-buru menyerah. Tapi Jialan malah tampak semakin bersemangat dan berkata, aku akan mulai melipat. Ya. Dengan sedikit tenaga dari kedua tangan, suara tulang yang retak bercampur teriakan menyakitkan si preman, langsung menggema di seluruh jalanan. Saat itu barulah Song Engjin dan 2 orang lainnya sadar betapa gilanya Jialan. Mereka ketakutan dan langsung kabur. Si preman tak menyangka orang-orang yang biasa dia lindungi, ternyata malah kabur semua di saat genting. Jialan pun tak tahan untuk menyindir. Song Engjin benar-benar nggak punya loyalitas. Tapi kamu juga nggak jauh lebih baik. Tepat saat itu, tiba-tiba Jialan mendapat ide gila yang tak terduga. Gimana kalau aku patahin semua tangan kakimu, lalu bikin kamu jadi boneka tumbang manusia? Pasti seru banget. Si preman ketakutan dan buru-buru mengancam. Kalau cuma 1 tangan masih oke, tapi kalau sampai cacat permanen, kamu bisa tanggung jawab? Tapi Jialan sama sekali tak peduli soal tanggung jawab. Hidupnya hanya untuk menikmati kesenangan menyiksa seperti ini. Setelah beberapa jeritan menyakitkan, si preman pun jadi orang cacat. Keempat anggota tubuhnya terpelintir di tanah. Jialan menatap pemandangan itu dengan penuh semangat, seperti sedang menikmati hasil karya seninya sendiri. Lalu dia menendang keras ke arah selangkangan si preman, sambil bertanya, ku dengar kamu sudah melecehkan banyak gadis. Ya, katanya bahkan ada 1 korban yang sampai bunuh diri. Preman itu mengira dia adalah teman dari salah satu korban yang datang untuk balas dendam. Tapi Jialan malah tampak heran. Aku kabur dari Korea Utara sendirian. Mana mungkin punya teman. Ini murni demi bersenang-senang. Lagi pula aku memang sudah penasaran dari dulu. Kenapa pria sekuat apapun, begitu ditendang di bagian selangkangan langsung menangis meraung-raung? Aku baru tahu setelah baca ensiklopedia, kalau biji pria itu setara dengan ovarium pada wanita. Jadi kalau hancur, itu rasanya kayak usus terpotong. Aku belajar hal baru dan selalu ingin mencobanya. Preman itu ketakutan sampai menangis dan memohon. Tapi suara jeritannya justru jadi doping bagi Jialan. Jialan mencengkeram dengan keras hingga si preman langsung memutar bola mata. Tempat itu benar-benar seperti neraka muncul di dunia. Sementara itu, Song Engjin dan 2 orang lainnya sudah kelelahan. Mereka bahkan penasaran kenapa suara si preman tiba-tiba menghilang. Hal yang paling aneh adalah, di jalan sebesar ini, tidak ada satupun orang yang kelihatan. Kalau tidak, mereka masih bisa minta tolong. Song Engjin berkata dengan canggung.
Kakakku sudah menyiapkan semuanya sebelumnya, biar nggak ada yang ganggu saat dia mainin cewek. Si pirang hanya bisa terdiam. Gadis berambut hitam panjang tiba-tiba sadar Jialan telah menghilang. Song Engjin pun kaget dan langsung menoleh ke belakang. Dan benar saja, yang tersisa hanyalah para preman terkapar di khawatir. Tidak ada jejak Jialan sama sekali. Rambut Song Engjin langsung berdiri karena merinding. Dia hanya sempat teriak 2 kata, cepat lari. Tapi baru lari 2 langkah, Jialan tiba-tiba muncul di depannya dengan skuter listrik. Langsung menabraknya hingga terguling beberapa kali. Song Engjin memegangi betisnya sambil menjerit kesakitan. Aduh, kenapa kamu bisa lari ke depan sambil lihat ke belakang? Jialan menatapnya dengan ekspresi mengejek. Si rambut hitam panjang ketakutan setengah mati. Jialan, kenapa kamu muncul dari depan? Aku lihat skuter ini seru banget, jadi aku muter duluan. Aku kira kalian sudah tobat sepenuhnya.